Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidin, peserta PPG Daljab gelombang 3 dengan nomor peserta 330194901697 LPTK Win Profesor K. Haji Syaifun Susi Purwokerto. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk disiapkan dulu pelajaran pada pagi hari ini sebelum pelajaran. Kelasnya menyiapkan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kalian melakukan asmaul husna terlebih dahulu. Sedangkan medianya kita kemudian dipanjangkan secara bersama-sama. Ngomong dulu yang ngomong. Saya pun dulu sebelum saya mulai pelajaran. Hari ini tanggal 12 ya? 12 Januari 2023. Saudari atau saudara Alif Sajikin, Anissa Priyatiningsih, Ari Firmansyah, Desti Setiawati, Devi Astuti, Dimas Kaikal Julianto, Dimas Sutrisno, Wiono Ferdiansyah, Ismuja Amrin Sabaki, Yuriana. Oke, yang tidak berangkat cuma Juwita. Nah, sudah ya. Sakit, baik. Untuk pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan pertama di semester genap. Minggu kemarin belum aktif ya, karena ada hal lain, sehingga minggu ini baru kita bisa ketemu. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama itu nanti akan saya sampaikan terkait dengan perawatan jenazah. Apa? Perawatan jenazah. Coba saya tanya ke kalian, sudahkah kalian pernah melihat perawatan jenazah? Sudah belum? Ya. Coba saya tanya, Mas Eki, perawatan jenazah apa yang sudah pernah kamu lihat? Memandikan. Memandikan jenazah itu bagian dari perawatan jenazah. Jenazah siapa itu Mas Eki? Tetangga. Baik. Eki pernah melihat tentang jenazah dimandikan. Jadi saya pikir kalian sudah pernah melihat ya tentang perawatan jenazah. Tentu ini hal yang sangat penting untuk kalian dipahami.
Karena di dalam kaidah pengurusan jenazah ada 4 hal pokok, 4 hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap jenazah yang sudah terhadap orang yang sudah meninggal. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Tadi yang melihat, memandikan sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah menyolatkan atau menyolat jenazah. Yang ketiga, yang keempat adalah mengkuburkan. Coba siapa yang sudah pernah melihat jenazah dikuburkan? Kamu ya, Mbak? Mbak siapa? Mbak? Jenazah siapa Mbak itu, Mbak? Bibinya, gulingnya. Jadi semuanya sudah pernah melihat tentang proses perawatan jenazah. Tapi agar lebih jelas bagaimana cara mandikannya, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara menyolatkannya, bagaimana cara menguburkannya, nanti akan saya menayangkan cara video perawatan jenazah dan kalian cermati. Ya. Kalian cermati sedetail mungkin. Ya. Jadi untuk kali ini akan saya buat kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pencermatannya melihat video. Yang pertama hari ini nanti akan saya tayangkan tentang tata cara memandikan dan tata cara mengkafani. Ya. Jadi saya akan buat menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok sambil saya mempersiapkan medianya, kalian silakan untuk membuat sebuah kelompok di meja masing-masing biar nanti diskusinya bisa berjalan. Nanti saya sambil mempersiapkan medianya. Silakan Mbak Sarah. Nih, ya. Sekarang balik. Tangan baik. Baik. Ini. Kalian coba buka dulu, ada di halaman 36. Baik. Sekarang saya akan menayangkan video memandikan jenazah. Tolong kalian cermati dengan seksama. Nanti hasil pencermatan kamu itu kamu tuangkan dalam lembar diskusi yang nanti kalian presentasikan ke depan. Paham ya? Oke. Coba sekarang kamu cermati, perhatikan tata cara memandikan jenazah. Hendaklah orang yang memandikan mayit bukan orang yang lain jenis, kecuali terdapat hubungan mahram dengan si mayit. Sebelum memandikan jenazah, seharusnya sudah disiapkan peralatan sebagai berikut: sabun mandi, sobekan kain atau basah, gunting, alat pemotong tubuh, sisir, kidung, ember, tirai atau tabir, sampo, handuk. Oke, itu ilustrasi gambaran video tentang memandikan jenazah. Saya anak video yang ada dengan apa yang sudah pernah kalian lihat di kampung kamu, saya kira tidak ada hal perbedaan yang mencolok ya. Karena dengan video singkat itu, tolong kalian jabarkan atau kalian tuliskan dalam lembar yang sudah tadi Bapak
berikut kalian. Ya, tulis, saya kasih waktu semua 18 menit lah. 10 menit. Silakan untuk dituliskan tata cara di dalam memandikan jenazah. Tadi kertasnya tulisnya. Nah, ini. Tuh, silakan kalian menulis. Silakan tulis cara memandikan jenazah. Tuh, tulis. Cara memandikan jenazah. Yang tulis. Baik, stop. Waktunya selesai. Perhatikan ke sini. Ya, untuk berikutnya Bapak akan tayangkan juga sekaligus video tentang tata cara di dalam mengkafani jenazah. Kalian semangat lagi, video lagi, dan pilih, tulis di resume diskusi kalian. Paham ya? Oke, sekarang lihat tayangan videonya ke depan semuanya, biar nanti paham. Tata cara dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengukur kain sesuai dengan macam mayat. Baik, kira-kira seperti itu ya untuk gambaran tata cara di dalam mengkafani jenazah. Sekali lagi, silakan diskusikan dengan teman kalian dan jabarkan dalam resume di kertas itu sekaligus tata cara mengkafani jenazah. Waktunya 10 menit dari sekarang, silakan. Tema itu, jadi sekarang saya minta dari perwakilan kelompok yang saya tunjuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang berhubungan dengan memandikan dan mengkafani jenazah. Coba saya minta kelompok 2. Kelompok 2 saya minta maju ke depan, perwakilannya 2 orang lah, menemani ya, untuk mempresentasikan tata cara di dalam memandikan jenazah. Silakan maju. Mbak siapa? Sana sama siapa? Ya, silakan maju Mbak. Yang lainnya tolong diperhatikan. Ini aja Mbak, ini ya. Tolong perhatikan. Suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memandikan jenazah. 1. Di tempat tersebut atau yang melihat adanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurus mayat. Mayat diletakkan di tempat yang dimakan. 3. Dipakai tapaskan kain ke belakang dan untuk awalnya dipakai mayat dibersihkan atau dilakukan pengukuran
Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan pipi si mayit. 6. Membersihkan semua kotoran dan najis. 7. Memujikan setelah itu membasuh seluruh badannya. Bahkan disunahkan membasuh 3-5 kali. Nanti yang berikutnya saya minta kelompok 4 ya untuk maju ke depan goreng presentasikan gambar untuk mempresentasikan hasil skripsinya. Silakan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenazah dilibatkan di atas kain tangan dengan menempelkan kamus pada bagian sama luka yang ada pada tubuh. Terakhir untuk dijelaskan dulu dengan kapan sampai rapi kemudian dengan kali di bagian kepala dan Baik, sangat singkat, padat dan jelas tentang memandikan sarung tangan. Mungkin dari kelompok yang tidak presentasi, kelompok berapa? 1 atau kelompok 3? Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan karena mungkin terlalu volumenya terlalu kecil sehingga tidak benar. Silakan ditanyakan. Ada yang tanya kelompok 1? Ada. Silakan tanyakan yang jelas suaranya. Yang kedua, saya pernah melihat suami saya orang memberikan jenazah airnya di tengah. Itu maksudnya gimana? Terima kasih. Baik. Kemudian satu menanyakan kepada memandikan jenazah. Jadi dari kelompok 3 ada yang mau tanya? Ada? Oke. Silakan Mas. Saya pernah melihat di tahun saya makan jenazah di kemudian dalam telinga dibakar ketika ini apa? Dan yang kedua, berapa lapis kain akan untuk melakukan kami itu bayi laki-laki atau bayi perempuan? Oke ya, itu pertanyaannya. Coba untuk yang kelompok 1 tadi tanya ke mana? Ya. Nanti pertanyaannya adalah siapa yang lebih berhak memandikan keluarganya? Keluarganya. Wis itu? Ya coba tambahkan lagi. Keluarganya. Makromnya Mbak. Keluarganya atau makromnya? Oke, yang kedua tadi namanya apa? Sampaikan ke sana. Ya, ya, Kelompok sehat ya dulu. biar bersih, dan wangi. Yang bersih dan wangi. Ya. Oke. Jawaban itu. Kemudian kelompok yang ketiga. Tadi tanya tentang apa? Ya. Orang meninggal itu kalau di apa nih kok telinga, hidung, matanya dikasih maksudnya gimana itu? Maksudnya apa? Oke. Tahu. Yang kedua. Berapa lapis kain untuk jenazah bayi laki-laki atau perempuan? Jenazah bayi laki-laki maupun perempuan. Nah, jelaskan. Untuk laki-laki 3, untuk perempuan
Untuk laki-laki 3, perempuan 5. Oke, cukup dulu. Jawabnya seperti itu. Sekarang dilanjut dengan salam sama 4 orang. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang perhatikan ya. Saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari diskusi yang sepertinya kelompok 4 masih kurang menguasai, kelompok 2 juga sedikit agak sedikit kurang menguasai juga. Jadi harusnya sekarang saya akan cobakan ya tentang apa yang tadi sudah kalian lihat videonya. Sekarang saya akan paparkan lagi. Tolong tutup bukuan dulu rasulnya ini. Sekarang saya nanti kalian lihat di sini semuanya ya tentang perawatan jenazah. Nah, ini tadi sudah jelaskan hal yang paling pokok ya tentang perawatan jenazah itu meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya. Ini harus kalau tidak dilaksanakan maka dosa orang yang masih hidup, yang masih hidup dosa. Yang terakhir rangkaian daripada perawatan jenazah itu adalah takziah dan ziarah kubur. Apa? Nah, tapi sudah saya tayangkan 2 video. Diskusikan, kemudian memandikan dan mengkafani tadi sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan seperti itu. Kemudian pertemuan yang akan datang ada sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Kita fokus kedua ini dulu. Kedua ini memandikan dan mengkafani. Nah, berikutnya apa sih itu perawatan jenazah? Coba baca Mbak. Perawatan jenazah seorang muslim atau muslimah. Ini dibaca dulu yang ini. Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. stop. Sekarang Mbak. Mbak. Awalnya. Sekarang jenazah itu yang ini memandikan, mengkafani, menyolatkan dan ini sudah cukup. Ini hal yang paling mendasar. Selain itu tidak. Artinya mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban berkelompok. Karena ada kewajiban individu. Ana fardu ain, fardu kifayah. Kewajiban individu maupun kewajiban berkelompok atau berjamaah. Contoh kewajiban individu itu sholat, puasa, haji. Nah, mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa tadi? Berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Biasanya di kampung kita yang tidak apa itu namanya pengiren gitu ya. Di kampung kita itu ada seorang juru kematian atau Pak Mayit. Ada nggak di tempatmu? Ya. Tidak. Itu yang ngurusi. Tapi bukan berarti di kampung itu hanya Pak Mayit, tidak. Lainnya harus dipanggil. Nah, itu. Kemudian, nah ini memandikan jenazah. Syarat jenazah wajib dimandikan. Jenazah itu orang Islam, artinya orang wajib. Ya. Berarti kalau orang Islam dia itu tata cara menurut agamanya dia. Orang Islam itu jenazah itu orang Islam. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Contoh misal, ada orang kecelakaan tertabrak kereta api, tubuhnya hancur, yang ada cuma tangannya tok, jari-jari tok.
ataupun kakinya ya itu yang dibawa dimandikan, atau mungkin kepalanya saja. Pokoknya yang dimandikan itu ada, walaupun hanya satu daging kecil, katakan, atau kakinya saja, atau tangannya saja, atau mungkin kepalanya saja, atau tubuhnya saja. Itu arti dari didapati tubuhnya walaupun sedikit. Paham ya? Bukan mati syahid. Orang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam membela agama Allah, perang mati di medan perang. Ya. Mati dia tidak wajib dimandikan, langsung disolatkan dengan pakaiannya yang berjarak. Kalau mati syahid itu tidak usah dimandikan, langsung disolatkan dengan pakaian yang masih bungkus. Kemudian, catatan dalam memandikan jenazah. Yang memandikan jenazah harus sejenis, tidak boleh lain jenis, mentang-mentang Mas Ekis, apa itu misalkan sahabat karibnya Mbak Hesti misalnya, Hesti meninggal dunia misalkan, saking kegilaannya, si Eki itu memandikan tidak boleh. Ya itu siapa? Tidak boleh. Apa sebaliknya? Biasanya apa sama Mbak siapa namanya? Mas Manse itu namanya apa? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Boleh itu karena bukan mukminnya. Jadi sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri, atau sebaliknya, atau mahramnya anak boleh memandikan orang tua boleh memandikan anak. Maksud enggak? Itu kecuali ada ikatan nasab keturunan, ini mati, ini meninggal dunia. Contoh, Mbak siapa ini? Mbak Marsha orang tuanya masih hidup. Apabila besok suatu ketika pasti akan mengalami kematian, tinggal menunggu giliran saja. Di sini. Kalau kamu gini berarti pasti orang yang ngurusnya. Kalau orang tua itu berarti kamu firman kamu mengatakan kesunaan, ya. Dan untuk saja kita. Jadi jangan apa itu lupa dan saja. Kecuali suami istri boleh, yang meninggalkan boleh mandikan. Atau suami meninggal, istrinya boleh mandi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ini ada sebuah hadis Rasulullah tentang membaca jenazah. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukanya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, aibnya, misalnya contoh habis memandikan misalkan juga jenazah itu aku yang bilang sama penuh goreng kita air tidak boleh begini bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Apa orang menjaga aib jangan suka menceritakan aib saudaranya sendiri. Orang sudah meninggal, jangan kau ceritakan keburukannya, jangan kau ceritakan aibnya, ceritakanlah kebaikan. Paham betul? Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat, ya, yang intinya, yang ketuanya lah. Keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya, karena tanggung jawabnya. Saking keluarganya nggak bisa dipercayakan pada tetangganya, tapi yang perempuan. Kalau yang perempuan ya perempuan, kalau yang laki-laki. Akan sini. Ini setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi tadi sudah ya. Setelah
Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudhu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, keringkan, handuk. Selesai memandikan jenazah. Itulah kira-kira ya. Kamu sudah paham itu, sudah pernah melihat, pasti tahu. Tiba prakteknya yang penting jangan sampai ada saudaramu atau bahkan orang tuamu meninggal dunia, kamu yang bersedih, tiada habis-habisnya menangis sampai matanya itu. Bukan itu yang diminta. Rawat jenazah itu, memandikan. Memandikan. Memandikan jenazah. Oke. Sampai sini paham? Paham tidak? Jadi tadi pertanyaan dari kelompok 1 sudah terjawab. Dengan tujuannya apa? Kemudian tadi itu lagi apa, Mbak? Orang yang memandikan sedang ya jenazah. Oke, jelas sampai sini? Jelas? Oke, selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Apa itu? Membungkus jenazah dengan kain kafan, bukan dengan kain yang tapi kain kafan. Hukumnya sama, fardu kifayah. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika dia meninggal harta. Kalau tidak, berarti dari harta keluarganya, ahli warisnya. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih. Boleh apa? Kain kafan itu berwarna seliputi? Boleh. Dengan catatan contoh. Lebih utama itu kan pakaian itu, kain kafan yang berwarna putih. Tapi selain putih boleh. Contoh misalkan, Wahyu misalnya meninggal dunia sebelum meninggal dia wasiat. Besok saya kalau meninggal dunia harus dengan kain kafannya berwarna hijau. Karena saya itu suka sekali warna hijau. Atau perempuan saya besok warna pink, suka dengan warna pink, itu wasiat, maka harus dilakukan. Tapi yang umum mengkafani jenazah itu dengan warna putih. Paham? Saya lakukan boleh. Kalau ada wasiat atau mungkin yang kedua, saking jauhnya tokonya tidak terjangkau ke Cilacap. Karena yang ini habis, di sana habis, ada yang tidak Cilacap, terlalu lama sudah hanya ada warna hitam, warna hijau, boleh. Boleh. Ada sebuah hadis Nabi, albisu min siyabikumul bayat wa innaha khairu siyabikum wa kaffiru fiha mautakum. Coba baca artinya apa? Karena sungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Jangan yang mahal mau, tidak usah. Itu yang paling prinsip sungguhnya di dalam mengkafani jenazah itu dalam hal lapisannya. Tapi dijelaskan oleh kelompok 4, kalau laki-laki itu kain kafannya berapa lapis? 3 lapis. Kalau perempuan berapa? 5 lapis. Baik bayi perempuan maupun laki-laki sama. Ya Mas? Sama lapisannya. Tapi paling sedikit 1 lapis. Paling banyak 3 dan 5 lapis. Jadi tapi sudah kalian tahu. Jadi misalkan 5 lapis, ini ya posisinya 1 ini sini, nah ini 1, 2, 3, 4. Nah yang 1 di tengah, seret, nah ini bungkus satu-satu sampai kencang. Nah kita sudah jelas ya gambarnya ya, sampai kencang. Kita jangan kita gitu, biar rapi tujuannya. Iya kan? Nah tadi dia tanya, Pak, ketika mengkafani kok lubang-lubangnya itu kok dikasih apa? Itu biar apa? Itu sebenarnya bagian, bukan hal yang mendasar. Dikasih boleh, tidak boleh.
yang tertutup saja, yang berlubang itu bukan yang harus dilakukan. Tidak pun tidak apa-apa. Yang terpenting kain kafannya itu, ya, yang terpenting kain kafannya. Oke, itu, ya. Di cara pelaksanaan seperti itu, ditambah lagi tadi itu ada kain basahan untuk perempuan, kemudian ada baju kurung, sama baju ada kain basahan perempuan, ditambah lagi perempuan itu adalah apa tadi? Kerudung. Nah, kamu ini kalau itu tadi dipakai kerudung, Mbak, yang dikira pakai kerudung ya, itu sekarang nggak berkerudung, itu nggak pakai kerudung, besok nanti kita pakai kerudung. Seperti nggak pasti kamu dipakai kerudung, tapi nggak pasti. Kalau tidak, jenazahmu kayak bayangkan. Oke. Ya, talinya berapa talinya tadi? Itu ujung tengah sampai sini. Ada 7 lah. Ada 7. Cara mengikatnya itu di sebelah kiri. Ini. Karena nanti posisi jangan tali mati. Terus tali langsung atau tali hit. Itu kan nanti posisinya ketika dikuburkan posisinya miring, bukan rumah seperti ini, tapi miring. Dan dilepas minimal tali pocongnya harus dilepas. Karena hukumnya mukanya itu dibuka, kemudian disimpan kan miring. Nanti ada ganjelnya itu gantalan gitu ya. Tayangan video bukan tuh ada. Jadi tali dilepas semua boleh, tapi minimal adalah tali pocongnya paling atas. Paham ya? Paham kan? Oke. Jadi seperti itu. Nanti sudah gambarkan dapat ikat itu dan apa yang sudah siapa selesai dan sebagainya harum-haruman, harum-haruman, wangi-wangian. Spray kan? Apa itu biar kan? Biar wangi itu sebenarnya biar wangi. Wangi itu kan identik dengan indah, dengan baik. Dia berapok kan identik dengan jorok, dengan tidak baik. Paham ya? Oke. Jenazah dengan wajib aku halus. Itu pun bukan hanya wajib juga. Itu boleh tidak? Ya. Selanjutnya. Oke, sampaikan apa sebetulnya pada bagian muka jenazah dan seterusnya. Setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali 7 ya, 4 sampai 7. Yang sudah disiapkan yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut dan mata kamu. Tadi 7, 4 atau 7. 1, 2, 3, 4. Kalau 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 4. Oke, saya kira itu untuk penjelasan tentang memandikan jenazah dan mengkampani jenazah. Pertemuan besok lagi saya akan menerangkan tentang tata cara di dalam apa? Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Baik, tugas kamu kalau dicatat. Tugas kami itu besok mencatat tata cara individu ini, tata cara di dalam menyolatkan dan menguburkan jenazah. Apa? Oke. Besok dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Ya, dipresentasikan lagi. Baik. Untuk pertemuan hari ini saya anggap cukup, dan intinya Bapak pesan silakan apa yang sudah kalian pelajari dan kalian ketahui kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika ada keluarga dekat yang meninggal dunia. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Laki-laki perempuan boleh
memandikan atau minimal melihat tentang jenis. Nah, katakan tadi muslimnya nas keluarganya. Oke, itu dari saya.